Bayangin, rakyat marah, gedung DPR penuh dengan massa, spanduk diangkat tinggi, suara teriakan bergema, tapi anehnya, ini bukan di Jakarta, bukan juga di depan gedung DPR beneran, melainkan di dunia virtual, Roblox. Ya, bahkan di game pun rakyat bisa turun di jalan. Dan anehnya lagi, yang terjadi di dunia nyata justru punya cerminnya di dunia digital. Pemirsa, Roblox News melaporkan dari depan gedung DPR, terjadi demonstrasi besar-besaran dari aliansi masyarakat Roblox terhadap pemerintah. Demonstrasi ini ditujukan karena masyarakat merasa geram dengan aksi pemerintah Roblox Indonesia. Emosi dan amarah dari masyarakat tak terbendung, sehingga mereka mendobrak gerbang dari gedung DPR. Dan dapat dilihat mereka masuk ke arah gedung utama. Dapat dilihat pula para demonstran membakar mobil polisi dalam aksi tersebut. Keresahan masyarakat dibayar tuntas dengan ending bahagia. Lantasnya mereka berhasil menduduki gedung DPR dengan sekejap. Hal ini menandakan atmosfer revolusi dalam masyarakat yang luar biasa. Halo main karakter, balik lagi di channel ini, tempat dimana kita bukan hanya cuma ngomongin soal grafik, sejarah, atau update game saja. Tapi juga bagaimana game bisa menjadi cermin kehidupan sosial kita. Kali ini kita bakalan bahas sebuah fenomena unik yang belakangan ini rame banget di TikTok, Instagram, sampai jadi obrolan para gamer. Demonstrasi gedung DPR di dalam Roblox. Kedengarannya kocak, absurd, tapi juga serius. Karena ternyata apa yang terjadi di dunia nyata bisa juga direplikasiin oleh komunitas gamer di dunia digital. Kalau kita lihat sekilas, lucu sih. Bayangin aja, karakter chibi Roblox imut-imut pegang papan tertuliskan bubarkan DPR, turunkan harga sembako, turunkan anggota DPR, atau DPR pelayan rakyat. Di satu sisi bikin ngakak, di sisi lain ini menunjukkan bagaimana generasi muda menyalurkan suara politik mereka lewat media yang paling mereka kuasai, yaitu game. Dan jangan salah, ini bukan kali pertamanya. Di luar negeri, ada demo virtual di Minecraft, ada protes di The Sims, bahkan ada kampanye politik di Animal Crossing. Roblox dengan sistem user-generate content bikin hal kayak gini gampang banget diwujudkan. Bayangin, cukup bikin map, ajak komunitas, kasih skrip, buat spanduk, jadi deh demo virtual. Bubarkan DPR, Dewan Pembunuh Rakyat, turunkan harga lobuk. Polisi menindas-melindas. Hidup cuma sekali malah jadi WNI. Sahkan RUU perampasan aset. Tikus berdasi mewakili masyarakatnya dengan basa-basi. Stop urusin Roblox, korupsi itu diurusin. Nah. Awas ada kuya-kuya. Jir, ada bom jir. Jir. Tapi pertanyaan menariknya adalah kenapa sampai ada demo virtual DPR di Roblox? Nah, kalau kita tarik di konteks sekarang, masyarakat Indonesia memang lagi penuh keresahan. Dari kenaikan pajak yang bikin rakyat emosi, kasus rekening pembukuan PPATK, sampai pernyataan pejabat yang bikin guru itu beban negara. Belum lagi ada anggota dewan yang sempat viral joget-joget karena dapat 3 juta per hari. Semua ini bikin rakyat beneran demo di jalan. Dan di sisi lain, anak muda yang mungkin nggak bisa ikut turun langsung ke jalan, nemuin cara mereka sendiri, bikin demo di game. Gamer Roblox di Indonesia kebanyakan adalah generasi muda, anak sekolah, mahasiswa. Mereka punya cara ekspresi yang berbeda. Kalau orang tua demo di jalan, mereka bisa demo di layar. Dengan Roblox, ekspresi politik bisa jadi memorable event yang bisa direkam, diviralkan, dan ditonton jutaan orang di TikTok. Inilah bukti kalau game bukan cuma hiburan, tapi juga ruang politik baru. Kalau kita tanya pendapat developer Roblox, sebenarnya mereka nggak pernah bikin fitur khusus buat demo. Roblox lebih ke platform kreatif. Kami menyediakan alat, komunitas yang mengisinya. Jadi, apa yang kita lihat, itu murni kreativitas dari player. Ada yang niat banget bikin map DPR, ada yang bikin skrip buat bawa papan demo, bahkan ada roleplay polisi dan tentara buat jaga gedung. Serius, ini kayak simulasi demo sungguhan, tapi dengan grafis kotak-kotak khas Roblox. Nah, di titik ini kita bisa lihat bahwa fenomena demonstrasi virtual di Roblox adalah cerminan nyata dari kondisi bangsa. Ketika rakyat merasa suaranya nggak cukup didengar, mereka cari cara lain.
termasuk di dunia digital. Dan lucunya, karena Roblox adalah game global, orang luar negeri bisa saja melihat demo ini dan bingung. Loh, ini kok orang Indonesia demo di game? Bahkan bisa jadi exposure internasional meskipun dalam bentuk parodi. Bang, main Roblox nggak bang? Main Roblox nggak bang? Main Roblox yuk bang ya? Kita demo di Roblox aja. Buat gamer, ini mengajarkan sesuatu yang menarik. Pertama, game bisa menjadi ruang demokrasi alternatif. Kedua, game bisa menjadi laboratorium sosial, tempat kita eksperimen dengan ide-ide politik tanpa harus ada resiko nyata. Dan ketiga, ini bukti bahwa kreativitas game Indonesia luar biasa, bisa bawa isu serius ke dunia virtual. Tapi tentu saja ada plus minusnya. Plusnya, kreatif, lucu, dan edukasi. Minusnya, bisa kena aturan Roblox kalau dianggap melanggar kebijakan sosial politik atau ujaran kebencian. Karena Roblox cukup ketat. Apalagi kalau ada konten yang dianggap ofensif, mereka bisa menghapus gamenya. Jadi walaupun serius, kita juga mesti hati-hati. Sekarang bayangin aja, gamer yang biasanya dianggap cuek soal politik, ternyata bisa kompak bikin demo virtual. Bukankah ini bukti kalau generasi digital sekarang sebenarnya lebih melek sosial daripada yang kita kira? Mereka mungkin nggak turun ke jalan, tapi mereka tetap peduli. Dan kalau dipikir-pikir, ini ada sisi ironisnya juga. Gedung DPR di dunia nyata dijaga ketat, ada barikade, polisi, bahkan gas air mata. Tapi di Roblox, kita bisa fly, lewat pagar, spam mobil polisi, bahkan bikin kericuhan tanpa takut kena water cannon. Dunia virtual jadi ruang bebas, semacam fasilitas dari realita yang kita alami. Dan yang bikin menarik lagi, demo Roblox ini langsung viral. Di TikTok, video lainnya, demo DPR Roblox tembus ratusan ribu views. Orang-orang yang bukan gamer pun akhirnya ikut komentar. Ada yang bilang bagus, anak muda kreatif. Ada juga yang nyindir, alah, demo kok main-main aja. Tapi intinya, perhatian publik berhasil didapatkan. Dan bukankah itu tujuan demo, baik di dunia nyata maupun di digital? DPR, kok makan duit rakyat? Kok haram, kok puki? Anti korupsi. Rakyat kecil juga mau gaji 3 juta. Hidup DPR. Salah. Turunkan DPR. Takbir. Hidup DPR. Kalau kita lihat lebih jauh, fenomena ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara gaming kultur dengan isu sosial politik. Dulu, orang mungkin menganggap gamer itu apatis, cuma peduli skin, diamond, dan rank. Tapi sekarang, game bisa menjadi panggung politik. Siapa sangka, arena politik bukan cuma di Senayan, tapi ada di Roblox. Pertanyaan saya buat kalian, apakah demo di Roblox ini sekedar lucu-lucuan, atau justru bisa dianggap bentuk protes nyata yang relevan? Menurut kalian, apakah dunia virtual bisa menjadi alternatif ruang politik generasi muda, atau malah berbahaya kalau dianggap enteng? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini penting banget. Dan kalau kalian suka tentang bahasan unik kayak gini, di mana game ketemu realita, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Ingat, dunia game itu lebih dari sekedar hiburan. Kadang di balik layar ada pesan besar yang ingin disampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, kalau rakyat nggak bisa bersuara di jalan, jangan heran kalau mereka bersuara di dalam game.